Hai semua, jumpa lagi di ERV Project. Hari ini ERV akan berbagi masih seputar di Assessment Kompetensi Minimum. Nah, pada sesi ini ERV akan berbagi tentang bagaimana berkaitan dengan Assessment Kompetensi Minimum khusus numerasi. Nah, seperti apa Assessment Kompetensi Minimum numerasi? Mari kita simak. Ya, Assessment Kompetensi Minimum numerasi. Apa itu numerasi? Jadi, numerasi itu adalah suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana mereka menggunakan konsep matematika tersebut untuk cakupan dan situasi lebih luas yang bisa juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan dengan kompetensi numerasi ini, siswa akan mampu bernalar, kemudian bagaimana mengambil keputusan yang tepat dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, adapun komponen numerasi itu ada 3. Pertama itu adalah dari segi konten. Nah, konten ini mencakup 4 hal, khusus untuk di sekolah dasar. Yang pertama itu adalah tentang bilangan. Pada bilangan itu ada beberapa kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Yang pertama itu adalah bagaimana merepresentasi, kemudian bagaimana mengetahui sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, termasuk di dalamnya adalah cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Yang kedua itu adalah kompetensi berkaitan dengan pengukuran dan geometri. Di dalamnya adalah bagi konten-kontennya berkaitan dengan bangun datar, volume, luas permukaan. Nah, selain itu juga ada pengukuran panjang, berat, waktu, debit, serta satuan luas ataupun satuan-satuan yang melibatkan tentang satuan baku. Yang ketiga itu adalah data dan ketidakpastian. Jadi di sini siswa itu bagaimana pemahamannya, kemudian interpretasinya dalam menyajikan data serta peluang-peluang. Yang keempat itu adalah aljabar. Aljabar tentu berkaitan dengan adanya persamaan dan pertidaksamaan, kemudian relasi dan fungsi, di dalamnya juga mencakup tentang pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Nah, komponen yang kedua itu adalah proses kognitif. Yang pertama itu adalah pemahaman bagaimana mereka atau siswa-siswa kita memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian dari pemahaman tersebut meningkat menjadi penerapan, yaitu adalah bagaimana menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata dan bersifat rutin. Nyata ini artinya bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Rutin bahkan bisa dilakukan berulang-ulang, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun sering ditemui. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana penalaran. Penalaran itu bagaimana siswa itu mampu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya tidak rutin, artinya tidak biasa-biasa, kemudian tetapi dia mampu mengembangkan pengetahuan, kemudian bagaimana menalar menggunakan konsep matematika sehingga permasalahan yang sifatnya non rutin itu dapat terselesaikan. Yang ketiga itu adalah mencakup konteks. Yang pertama ada konteks personal, itu berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, dari siswa itu sendiri. Kemudian sosial budaya itu adalah berkaitan dengan kepentingan antar individu, kemudian budaya, serta mengemas dari isu-isu kemasyarakatan yang ada. Yang ketiga itu adalah scientific, ini berkaitan dengan isu, kemudian aktivitas, serta fakta-fakta ilmiah. Nah, fakta-fakta ini bisa bersifat faktual ataupun futuristik, yaitu untuk masa yang akan datang. Nah, teman-teman, pada jenjang SDMI ini terdapat 3 level pembelajaran untuk numerasi. Pada level 1 itu terdapat 3 konten yang dipelajari, yaitu bilangan, geometri, pengukuran, serta aljabar. Pada level 2 dan sampai 3 itu adalah terdapat konten, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Nah, seperti ini pada jenjang sekolah dasar.
Nah, adapun contoh butir soal asesmen tingkat numerasi sekolah dasar, yang pertama di level pembelajaran 1 numerasi, pada kompetensi memahami bilangan cacah maksimal 3 angka. Nah, soalnya bisa seperti ini. Itu disajikan gambar, seorang anak bernama Desi disajikan bilangan di dalam bentuk-bentuk bangun datar, ini lingkaran, kemudian trapesium. Nah, diperhatikan ada 3 bilangan. Kemudian apa yang diminta? Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu apa saja yang diambil, yang dapat diambil oleh Desi? Jadi akan ada pilihan apakah kartu A, kartu B, kartu C, kartu D, kartu E. Nah, di sini pemahaman awal siswa adalah berkaitan dengan satuan yang lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5. Berarti mereka harus melihat angka terakhir dari bilangan-bilangan 3 angka ini. Jadi yang apakah ini 5, kemudian 5, 4, 1, dan 7. Jadi dari kelima kartu ini, manakah yang satuannya lebih kecil dari 5? Tentu jawabannya adalah pada kartu berbentuk di nomor C, kemudian kartu berbentuk ini di nomor E. Nah, jadi di sini fokusnya adalah bagaimana tentang bilangan cacah. Jadi jawabannya adalah C dan E. Nah, itu adalah di level 1 untuk pembelajaran 1 numerasi. Kemudian contoh soal yang kedua. Ini adalah di level pembelajaran 2. Memahami pecahan dan pecahan campuran positif dengan penyebut bilangan 1 atau 2 angka, misal 5/12 atau 23/5. Perhatikan stiker milik Anton berikut. Jadi ada stiker. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pertanyaannya ada pernyataan benar salah di sini. Pernyataan pertama, sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Jadi sepertiga dari 9. Yaitu ada 3. Apakah benar? Kita hitung 1, 2, 3. Jika benar, dicentang di benar. Kemudian yang kedua, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Paling sedikit adalah persegi. Berarti benar. Nah, oke, teman-teman, itu tadi 2 contoh soal tentang numerasi. Jadi soal-soal ini bisa teman-teman dapatkan di Pusmenjar Kemdikbud. Jadi perbanyak latihan, berikan kepada anak-anak kita untuk sering-sering latihan agar mereka siap menghadapi nanti AKM yang direncanakan di bulan Agustus. Demikian, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update dari IRV Project. Bye-bye.